Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Takmir Masjid Suciati. Di mana ketuanya? Kok duduk di belakang? Sini bang. Siapa namanya abang, saya lupa. Hah? Ustaz Afandi, Masya Allah. Di Makkah ada orang namanya Afandi. Itu salah satu orang pengusaha Berarti banyak usahanya. Usahanya apa? Jual jeruk. Dan paling enak jeruk yaitu adalah namanya Burtuqal Afandi. Masya Allah. Inilah kayaknya ini orangnya. Mudah-mudahan sehat selalu insyaAllah. Lalu kemudian kepada muadzin masjid ini, muadzin sekaligus imam, masih muda ya? Berapa usianya? 24. Masya Allah. Adik kelas 24. Ini 27. Saya tahu berapa ibu? Saya tahu berapa pak? Saya masih muda. Masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Saya seusia beliau. Usia saya 27. Saya kelahiran 96. Lahir, besar, belajar, main semua di Mekah. Dan insya Allah meninggalnya pun di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terpesona hati saya. Masya Allah. Solat di Masjid Suciati ini seperti semacam solat di Masjid Nabawi. Pertama, pintu-pintunya seperti Masjid Nabawi. Kedua, Masya Allah, AC-nya luar biasa, nyala. Banyak masjid yang besar, AC-nya tidak nyala. Tapi di sini nyala, Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian karpetnya, Masya Allah, bagus sekali. Mikrofonnya juga bagus, enggak harus kita teriak-teriak. Luar biasa Masjid Suciati ini. Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini bisa membangun masjid insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan membangun masjid tidak ada imamnya. Harus ada imamnya. Carilah seperti mereka itu. Muadzinnya masih muda, lalu imamnya masih muda, lalu ketuanya juga masih muda. Enak sekali, Masya Allah, tabarakallah. Tapi jamaahnya sudah tua-tua, atuk-atuk. Makanya mereka itu cari tiang. Mengapa cari tiang? Lalu kemudian kepada abang, siapa namanya abang? Ardi. Masya Allah. Berapa usia? 20. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian para mukarramin, para muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, upin-upin. Banyak upin-upin di situ kan? Mudah-mudahan sehat selalu dan insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah. Aminin. Bersama beserta keluarganya umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Karena saya baru belajar bahasa Jogja, maka saya itu mau bicara sedikit bahasa Jawa. Kalau salah benarin. Oke Pak? Oke Kak? Piye kapari? Hai, wani piro? Sebentar, tadi saya diajarin sama jemaah kayak gini. Kulo pengen rapi bersama orang Jogja. Gimana bersama? Bersama orang Jogja gimana itu bahasanya? Kalih tiang. Kulo pengen rapi kalih tiang Jogja. Gelem? Gelem gak? Tak isok, gak isok. Enak, belajar banyak bahasa itu enak. Maka harus sering-sering belajar. Lalu kemudian saya langsung masuk, sebelum saya buka ceramah ini masuk ke tema pengajian,
karena waktunya ini waktu berat, sudah Isya, lalu pasti banyak jemaah yang lapar, maka saya akan buka acara ini dengan pantun. Boleh Pak? Boleh Kak? Ayo. Setelah minum kopi lalu minum jamu. Apa iki? Jaga. Terpaksa Kak? Cakep gitulah. Kalau jamaahnya sudah tua-tua atu-atu, nanti saya rubah judulnya, bukan Al-Quran. Bagaimana menghadapi sakratul maut. Mau tak? Ya semangatlah. Poigi. Baliklah lagi. Setelah minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini terasa sepi kalau enggak ada kamu. Nah, kalau ketawa berarti masih muda. Tapi kalau tidak ketawa berarti nenek-nenek lah. Mau diapain lah lagi. Lalu kemudian saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki Allah? Jangan kayak gitu. Harus diangkat suaranya. Allah. Coba latihan. 1, 2, 3. Terpaksa itu, terlalu panjang itu. Apa iki? Ini mau ngaji tidak? Allah. Itu aja. 1, 2, 3. Lebih bagus gini apa yang tadi Pak? Bagus gini kan? Coba tadi. Allah. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Katakanlah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Masya Allah, tabarakallah. Wahai orang beriman, kita ini sudah beriman apa tidak? Kok insya Allah? Iyalah, apa ini? Harus beda. Kita ini sudah beriman. Tanda kita sudah beriman yaitu adalah solat berjamaah di dalam masjid. Khususan laki-laki. Laki-laki yang solat berjamaah di dalam masjid itu namanya laki-laki soleh. Sedangkan yang suka solat di rumahnya itu namanya laki-laki solehah. Wahai laki-laki solehah, berhentilah solat di rumah. Jangan banyak alasan. Solatlah di dalam masjid. Di antara syarat-syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ma huwal iman, ma huwal ihsan. Syurutul iman atau arkanul iman yaitu adalah an tu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah beriman apa tidak? Sudah, alhamdulillah. Tandanya solat subuh, solat berjamaah. Lalu kemudian salah satu tanda bahwa kita itu harus beriman kepada Allah yaitu adalah dengan cara kita itu zikir dan solat dan salawat. Lalu kemudian mengapa sebelum solat subuh itu ada namanya solat sunnah qabliyah? Benar kan? Mengapa di solat sunnah qabliyah itu di rakaat pertama kita itu mesti membaca setelah Al-Fatihah
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mengapa mesti membaca setelah itu di rakaat yang pertama surat Al-Kafirun, sedangkan di rakaat yang kedua mesti membaca surat Qul Hu, surat favorit oleh orang Indonesia. Trikul. Qul ya ayyuhal qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu tidak mau tahu, yang penting mau masuk surga. Itulah orang Indonesia, mau yang mudah-mudah aja. Benar kan Pak? Saya juga orang Indonesia, keturunan Indonesia tapi lahir di Mekah. Berapa tahun saya di Mekah? Sekitar 26 tahun sampai sekarang. Kok bisa saya lahir di Mekah? Ya takdirlah. Dari sejak zaman nenek saya baru belajar bahasa Indonesia. Dari siapa? Dari ceramah Ustaz Abdul Somad. Maka bahasa saya itu ada Melayunya dan ada juga bahasa Jawanya. Karena saya suka mendengar ceramah Gus Ikdam, tahu Gus Baha, opo iki, dan segalanya. Mengapa di rakaat yang pertama mesti membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun? Karena di situ Allah mau ngasih tahu kepada kita bahwa yang harus disembah yaitu adalah cuman Allah, tidak ada selain Allah. Kalau engkau sudah beriman kepada Allah, jangan pergi ke dukun. Weslah. Berimanlah kepada Allah, sembahlah kepada Allah. Maka bunyi ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Terus Pak. Malah Allah. La apa iki? La a'budu ma ta'budun. Terus di rakaat yang kedua kita itu baca Qul Hu. Di situ Allah ngasih kepada kita keyakinan bahwa tidak ada yang harus disembah yaitu adalah selain Allah. Tidak ada, cuman Allah. Maka bunyi ayatnya Qul huwallahu ahad. Terus itulah hikmahnya kita itu membaca dua surat ini. Dulu saya itu tanya, mengapa harus mesti dua surat ini? Mengapa bukan surat-surat yang lain? Itulah kata guru saya, itulah hikmahnya nak. Supaya kita itu beriman, bersembah kepada Allah. Selain beliau itu tidak ada. Maka tidak boleh meragukan. Faham? Itulah hikmahnya. Antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi. Harus beriman bahwa ada malaikat Israel, Israfil, Mikail, Jibril dan segalanya. Dan kakak-kakak, ibu-ibu, kalau ingin mendapat suami yang tidak pernah salah sama sekali, nikahlah sama malaikat. Apalagi kalau malaikat Israel tidak pernah salah. Makanya jangan cari laki-laki yang sempurna. Meskipun saya ini orang ganteng, ganteng kan? Kan laki-laki, bukan cantik kan? Meskipun saya ini ganteng, tapi ada juga kekurangannya. Jangan cari laki-laki yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang cari kawan yang sempurna, maka dia akan hidup sendiri. Antu'mina billah wa malaikatihi, harus beriman bahwa ada malaikat, wa rusulihi, ada para anbiya, Nabi Muhammad, Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, nabi. Lalu kemudian kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia. Mudah-mudahan kita ini insyaallah bisa menjadi seorang mulia. Wa rusulihi wal yaumil akhir, bahwa ada juga nanti hari kiamat, ada kematian. Maka jangan disangka kehidupan ini yaitu adalah cuman foya-foya. Punya rumah, punya ini, lalu lupa.
Kalau bapa, ibu, kakak, bapak, siapapun lah, kalau ingin melembutkan hatinya, seumpamanya muncullah perasaan di hatinya tak ujub atau sombong atau iri dengki sombong. Kalau ingin melembutkan hatinya, ingin buang perasaan iri dengki sifat yang kurang baik, pergilah ke kuburan. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian yang akan mengingatkan kita kepada kita bahawa akan ada hari kiamat, wal yaumil akhir, wal qadari khairihi wa syarrih. Ada takdir yang baik, ada takdir yang kurang baik, harus diterima dua-duanya. Lalu kemudian saya akan fokus wa kutubihi. Disitulah artinya tentang Al-Quran. Kita ini bisa menjadi umat yang paling mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Pak, lihat ya. Banyak gunung. Gunung Semeru, gunung apa lagi? Gunung Bromo, gunung Puncak, gunung Pagar Alam, banyak gunung di dunia ini. Tapi ada satu gunung yang dipilih oleh Allah. Gunung apa? Gunung Jabal Nur, Gharu Hira. Mengapa dipilih oleh Allah? Karena disitulah turun Al-Quran. Apa yang turun di situ? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada banyak selain gunung, ada banyak bulan. Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Tsani, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan segalanya. Tapi ada satu bulan yang dipilih oleh Allah. Kok bisa dipilih oleh Allah? Kok bisa bulan ini menjadi bulan yang mulia? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ambil nafas, sabar dulu. Ada banyak malaikat, Israel, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, banyak. Tapi ada satu malaikat yang dipilih oleh Allah. Siapa malaikat itu? Sayyidina Jibril alaihis salam. Ada satu malam, banyak malam, malam Jumat, apalagi di Indonesia, malam Jumat, malam Minggu, malam apa lagi? Yang saya tahu malam Jumat itu bagi orang yang sudah malam Minggu yang suka ngopi. Tapi ada satu malam yang dipilih oleh Allah. Malam apa? Malam Lailatul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ada banyak umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat. Tapi ada satu umat yang paling mulia. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Bayangkan, di situ saya bermaksud, Al-Quran kalau turun ke sesuatu kalau turun ke sesuatu sesuatu yang tersebut bisa menjadi mulia. Apalagi kalau Al-Quran turun ke hati kita. Betapa mulianya engkau bang. Lihatlah Gus Baha. Lihatlah Ustadz Adi Hidayat. Kok bisa mereka itu bisa menjadi seorang mulia? Karena Al-Quran. Faham sekarang? Maka kalau abang ingin menjadi seorang yang mulia, muliakanlah Al-Quran. Jangan cari kemuliaan di dalam jabatan. Sekarang banyak orang maaf jangan tersinggung. Gila-gilaan cari pujian, kemuliaan dari jabatan. Ini bupati kita, orang ini wali kota kita, ini RT kita, ini apalah. Orang akan memuliakan kita bang selama jabatan itu ada. Setelah 5 tahun pensiun engkau, siapa yang ingin memuliakan engkau? Tidak ada. Gilo yang memuliakan engkau. Benar kan? Tapi kalau abang hafal Al-Quran seperti Ustaz siapa namanya? Ibrahim. Masya Allah.
itu mulia di sisi Allah dan mulia di sisi orang. Benar kan Bang? Ini hafal Al-Quran. Dan tidak ada istilah pensiun. Itulah keindahan Al-Quran. Itulah kelebihan Al-Quran. Kalau Al-Quran turun di hatinya engkau Bang, menjadi seorang yang paling mulia. Turun di keluarganya, menjadi keluarga yang mulia. Turun di rumahnya, rumah menjadi rumah yang mulia. Rumah tahfiz. Banyak rumah orang kaya, tapi sepi. Tidak ada kemuliaannya, tidak ada keberkahannya, tidak ada cahayanya. Tapi lihatlah rumah tahfiz Al-Quran. Itu mulia Bang. Benar kan? Mendengar ini rumah tahfiz, ini seorang hafiz Quran. Luar biasa. Tapi jangan sombong. Nah itulah Bang. Indahnya membaca Al-Quran. Dengarin baik-baik. Indahnya membaca Al-Quran. Kita itu ngerti, tidak ngerti apa maksud ayat itu, kita dapat pahala. Wallahi enak kali Bang Al-Quran ini Bang. Enak. Cuman kita ini Bang sibuklah dengan hidup ni. Kita ini kejar-kejar dunia. Lalu kemudian tidak dapatlah dunia. Maka abang kalau ingin dapat dunia ini, kejarlah Al-Quran dulu. Saya kasih contoh ya. Lihatlah Ustaz Abdul Somad. Apakah beliau yang kejar dunia, apakah dunia yang kejar dia? Dunia yang kejar dia. Ditawarin menjadi wakil presiden tidak mau. Itu cuman contoh. Dunia datang kepada dia Bang. Kok bisa? Karena Al-Quran, karena ilmu. Maka itulah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kita ini, ilmu itu akan menjaga kita. Sedangkan kita yang selalu sibuk untuk menjaga harta. Benar kan? Kejarlah Al-Quran ini. Untuk menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Saya akan kasih caranya nanti. Wallahi mudah sekali. Lebih bagus menghafal, lebih mudah menghafal dibanding menjaga. Tanyalah kepada beliau, Ustaz Ibrahim. Untuk menghafal itu mudah. Saya akan balik ke tema. Kejarlah Al-Quran. Itulah keindahan Al-Quran. Saya enggak akan bahas tentang hadis, dalil dan ini. Saya akan kasih kata-kata, insya Allah itu bisa merundungkan dan melembutkan hatinya. Indahnya membaca Al-Quran. Ngerti, tidak ngerti apa maksud ayat itu, kita dapat pahala. Mendengar aja dapat pahala. Apalagi kalau membaca. Apalagi kalau hafal. Jangan disangka kalau kita hafal Al-Quran, yaitu adalah kita yang hafal Al-Quran itu. No. Kalau kita hafal Al-Quran, Al-Quran itu akan menghafalkan kita, menjaga kita, melindungi kita dari apa? Dari zina, dari mabuk, dari khamar, dari uang-uang yang haram, dari segalanya. Maka Bang, itulah keindahnya Al-Quran. Dialah yang menjaga kita. Tapi kalau kita itu tidak mau berkawan sama dia dari sekarang Bang, tidak mau menyentuh Al-Quran, tidak mau mendengar, tidak mau buka Al-Quran. Ini seumpamaannya mushaf. Tidak mau sama sekali untuk buka Al-Quran. Berarti hati kita itu sudah gelap. Sudah dikunci oleh Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tapi hatinya gelap. Tidak tahu membedakan mana bubur, mana Tidak tahu. Sama, dimakan aja. Di situ bermaksud apa? Uang halal, uang haram, makan aja. Tidak mau tahu. Punya hati tapi serasa tidak punya hati Bang. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi seolah-olah enggak punya telinga. Tidak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Itu sudah dikunci Bang oleh Allah. Tandanya Allah sudah ngasih tahu. Contohnya sudah ada. Dan itu tidak boleh. Itu siapa? Ada kan contohnya kan Bang? Kisah nyata ada kan? Tidak tahu membedakan suara adzan, suara gonggongan anjing. Itu mengapa? Karena jauh dari Al-Quran Bang. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dikuncilah oleh Allah. Mudah-mudahan kita selamat ya Allah.
Kita itu harus tahu bang, harus sering membaca ayat Al-Quran bang, sehingga hati kita itu terbuka, sehingga tahu mana suara adzan, mana suara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang namanya adzan. Yang namanya adzan itu suaranya harus kencang. Kalau adzannya kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan adzan, itu namanya talqin. Tahu artinya talqin? Nah, belum tahu? Sinilah, kemari. Nah, tidurlah di sini. Saya talqinkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Kita itu kencang-kencang. Terkejutlah nanti dia. Paham? Harus tahu perbedaan adzan dengan talqin. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya Allah, punya mata tapi tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kita jauh dari itu ya Allah. Maka kuncinya itu semua di dalam Al-Quran bang. Kalau kita tidak mau berkawan sama Al-Quran dari sekarang, tenang aja. Nanti Al-Quran akan mengatakan yang akan menemani kita di dalam kuburan, yaitu adalah tidak lain, tidak mungkin, yaitu adalah Al-Quran. Kalau kita berkawan sama dia dari sekarang, nanti dialah yang akan menjawab semua pertanyaan mungkar nakir. Dialah yang jawab. Maka ada salah satu hadis yang bunyinya kayak gini. Al-Quranu syafi'un wa musyaffa' atau syafi'un wa musyaffa'. Dialah yang akan menjawab semua pertanyaan mungkar nakir. Tapi kalau kita tidak mau berkawan sama Al-Quran dari sekarang, nanti pas di dalam kuburan Al-Quran mengatakan kayak gini. Siapa iki? Iki siapa? Wani piro Kak iso? Kulo tak kenal sama beliau. Tak kenal sama jenengan, sama sampean. Mampuslah kau. Sakit hati bang. Kalau tidak dianggap sama kawan sebagai kita kawannya dia, itu sakit hati. Apalagi kalau tidak dianggap sama Al-Quran. Dekatilah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau abang mau tahu bahwa abang ini hatinya gelap apa tidak, cobalah megang Al-Quran. Kalau abang baca, alhamdulillah paling minim berapa halaman, lalu masih semangat untuk setiap hari membaca, hatinya selamat. Tapi kalau baru buka, muncullah rasa ngantuk, bosan, malas. 1 kali, 2 kali, 3 kali itu wajar. Tapi kalau sering muncul perasaan itu, hatinya sudah gelap. Engkaulah yang tahu, bukan saya. Ceklah hatinya. Maka jangan jauhinlah Al-Quran. Allah itu ngasih kepada kita wa kutubihi, bacalah Al-Quran bang. Jangan jauh dari Al-Quran itu. Untuk menghafal Al-Quran itu caranya mudah sekali bang. Gimana caranya? Yang pertama harus berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka gurunya itu setan. Itulah kata ulama, kita itu harus berguru. Tadi saya itu bahagia, Masya Allah, mendengar di sini ada acara setiap Selasa dan Rabu itu ada tahsin pembacaan ayat Al-Quran. Datanglah bapak-bapak. Ajalah anaknya, jangan cuma nyuruh anaknya datang, engkau tidak datang. Itulah pendidikan yang salah. Orang tua zaman sekarang suka nyuruh tapi tidak pernah mencontohkan. Benar kan? Saya dari keturunan yang biasa, bukan kiai, bukan syekh, bukan ustadz. Keturunan yang biasa pak. Tapi alhamdulillah semua saudara saya itu hafal Al-Quran. Berapa kita? 10 bersaudara. Masya Allah. Bukan dari kiai, bukan dari ustadz, bukan anak pondok pesantren, tapi hafal Al-Quran. Kok bisa? Karena orang tua selalu mencontohkan. Begitulah bang. Guru yang pertama di dunia ini adalah sekolah yang pertama di dunia ini adalah Kalau ibunya soleha, anak-anaknya soleh dengan soleha. Tapi kalau ibunya kadang soleha, kadang solehot. Lihatlah TikTok. Kalau ibunya solehot, maka anaknya main TikTok. Saya juga main TikTok, tapi minta tolonglah. Jangan joget-joget.
Mana letak rasa malunya? Mana letak rasa malunya? Apa iki? Katanya bersolawat, ya anak suti, ya anak suti, ya anak suti, tibi. Apa iki? Itu engkau menghormati, mengagungkan Nabi apa engkau ini macam-macam, main-main kau ini? Itu main-main itu. Bukan menghormati Nabi. Seharusnya kalau mendengar pujian-pujian tentang Nabi, kita itu harus berpikir, ya Allah ternyata Nabi kayak gini. Ya nafsu tibi bil liqa. Ya Allah, betapa indahnya kalau ada di tengah-tengah kita yaitu adalah Nabi. Apa yang terjadi? Hati kita itu akan lapang dada kita, akan lembut hati kita. Apa Ibu? Oh, Ibu mau nengok saya di sana? Lebih ganteng saya di sini lah. Tengoklah saya di sini. Apa iki? Nah, itulah ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri a'yuna. Dengarkanlah, orang seharusnya kalau mendengar sifat Nabi dan pujian-pujian tentang Nabi, kita itu harusnya meniru dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini anak suti lalu disebarkan. Ya Allah, apa ini ya Allah? Itu mereka mengagungkan Nabi apa mereka itu main-main? La ilaha illallah. Macam mana la ilaha illallah? Jangan kayak gitu memuji Nabi. Jangan kayak gitu, bukan kayak gitu cara memuji Nabi. Kalau mendengar lagu-lagu seharusnya engkau ini makin mendalami sejarah Nabi. Bukan main-main joget-joget. Oke Kak? Oke Pak? Kalau ibu-ibu ini suka joget, kalau bapak-bapak ini tidak suka joget, tapi suka nonton TikToknya. Oh cantik ya. Kalau cantik, oh lama iki. Siapa iki? Oh seperti saya. Saya juga manusia, suka melihat sesuatu yang indah. Kalau cantik, oh lama saya. Oh. Oke Bang, untuk menghafalkan Al-Quran harus berguru. Guru yang pertama ibu, sekolah yang pertama ibu. Al-ummu madrasah. Ibu itu sebagai sekolah. Kalau ingin menghancurkan negara ini, hancurkanlah pendidikan ibu. Sibukkanlah mereka dengan TikTok, Instagram, miligram, kilogram. Jauhkanlah mereka dari agama. Hancurlah negara ini. Mudah sekali. Tapi kalau ingin juga membangkitkan negara ini, pendidikan itu harus bagus. Utamanya ibu. Ibu saya itu tidak hafal Al-Quran Kak. Bapak saya itu tidak hafal Al-Quran. Tapi ayah saya setelah setiap selesai solat maghrib, beliau itu selalu membawa Al-Quran, lalu kunci pintu kamar, intinya rumah lah. Matikanlah wifi, kumpulkanlah anak-anaknya. Sini nak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Lanjut nak. Qumil laila illa qalila. Lanjut nak. Nisfahu awinqus minhu qalila. Itu pendidikan kampung-kampung dulu. Benar kan? Dulu itu ada, sekarang entah ada entah tidak ada, saya itu tidak tahu. Itulah yang namanya orang tua. Jadilah contoh yang terbaik. Apa iki sibuk dengan dunia terus? Kejar dunia, tiba-tiba ditabrak sama truk. Hatilah. Jadilah contoh yang terbaik. Itu ayah saya dulu. Sebelumnya nenek saya. Masya Allah, nenek saya itu selalu menyiapkan 10 rial, 5 rial di bawah karpet. Saya duduk di sini karena saya itu suka ngambil uang. Suka. Nenek saya itu Masya Allah cucunya 55. Banyak kita. Keluarga kuat bos. Beda dengan bapak cari obat kuat. Halah. Cuman 2. Apa ini? 10. Kalau ingin kuat tenaganya, kuat kesehatannya, kuat jima, makanlah kurma.
Tidak tahu jamaah Indonesia ini. Yang tahu itu orang Arab. Orang Arab itu mengapa dia juga nikah. Karena dia itu makan kurma terus. Pagi kurma, siang kurma, malam kurma. Bapak bakso. Lemah lah. Apa ini? Makanlah kurma. Orang Indonesia makan kurmanya di bulan Ramadan. Selain itu bakso. Ustaz mau bakso? Tidak mau. Saya kurang suka makan bakso terus. Itu melemahkan, Pak. Makanlah kurma. Wallahi billahi tallahi. Coba Bapak makan kurma. Kayak gini, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ilmu. Mau diamalkan, alhamdulillah. Tidak mau, lemah. Terserah engkau lah. Nah. Benar kan, Ibu? Oh, Ibu lihat saya dari sana. Lupa saya ini. La ilaha illallah. Ibu saya, Masya Allah, bukan seorang ustazah, bukan seorang nyai. Tapi 10 anaknya. Adik saya yang paling bungsu usianya 7 tahun. Alhamdulillah. Hafal berapa juz? 6 juz. Kok bisa kita ini hafal Al-Quran? Karena ibu saya sambil masak dia itu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idha saja. Sambil masak cicip. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau tidak baca Al-Quran, dia itu bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang, sikok bagi 2. Benar kan? Itulah orang tua zaman sekarang. Sikok bagi 2 itu sudah lama. Sekarang yang baru. Janda yang mana yang kau senangi? Janda yang putih. Janda yang mana yang mau sama saya? Sibuklah dengan TikTok, sibuklah dengan lagu, makanya keturunan Fir'aun. Keturunan setan memang. La ilaha illallah. Sakit hati kan bang dengar itu kan? Rasakanlah. Suruh siapa tak ngaji? Ngajilah. Jangan cuma nyuruh. Berbakti. Jangan cuma nyuruh. Kasih contoh maksud saya. Apa ini? Lapar saya ini. Kasihlah contoh, Pak. Kasihlah contoh, Ibu. Ibu saya dulu gitu. Wallahi gitu. Alif fathah alif kasra i alif dhamma a i o. Bayangkan dari keturunan yang biasa 10 anaknya hafal Al-Quran. Luar biasa itu, Pak. Saya aja penasaran kok bisa kita ini. Saya ceritakan ini kepada Bapak supaya Bapak Ibu bisa juga seperti keluarga saya ini. Harus cemburu, Pak. Oke, harus punya anak yang hafal Al-Quran. Saya ini, Pak, keluarga saya itu sekarang semua di Mekah. Tinggal saya di sini sendiri. Marilah kita nangis berjamaah. Saya di sini sendiri. Setiap 5 hari saya itu keliling Indonesia. Uang tidak ada, jabatan tidak punya, tidak begitu viral. Tapi setiap 5 hari saya itu keliling Indonesia. Besok masih di Jogja, setelah itu ke Medan, Aceh, Bogor, Lampung, Pagar Alam, Binjai, intinya lah. Bapak pernah ke Pagar Alam? Alah, lahir di Indo enggak pernah. Saya keliling, Pak. Siapa yang membawa saya ini? Yaitu adalah Al-Quran. Wallahi indah itu Al-Quran, Pak. Kalau kita hafal Al-Quran demi Allah, wallahi enak kehidupannya. Tidak ada orang yang hafal Al-Quran kehidupannya itu susah, tidak ada. Kalau ada, tunjukkanlah kepada saya. Justru orang yang hafal Al-Quran
Uang tidak banyak, tapi cukup. Benar kan? Uang ada, mobil ada, rumah ada, istri ada, bahkan bisa nambah lagi. Bersandar. Untuk menghafal Al-Quran yang pertama harus berguru. Guru yang pertama yaitu adalah ibu. Yang kedua harus sering mendengar. Harus sering mendengar. Kita ini bisa hafal lagu TikTok karena sering mendengar. Bisa hafal azan karena sering mendengar. Bisa hafal Al-Fatihah karena sering mendengar. Benar kan? Coba saya tes jamaah sekarang ini. Jangan pura-pura malaikat. Jangan sok-sok malaikat ya. Oke, kerjasama ya. Bisa? Ayo. Terpesona aku memandang wajahmu. Kok bisa hafal? Karena sering mendengar. Faham? Bapak-bapak sok-sok malaikat lah. Enggak asik. Enggak keren. Saya tidak suka kayak gitu, Pak. Udahlah, jelas kita ini kadang malaikat, kadang setan. Jangan sok-sok malaikat. Apa iki? Ayolah dengan satu suara. Bisa hafal lagu ini karena sering mendengar. Nah, contoh yang kedua. Ini contoh ya, supaya kita itu faham. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Kok bisa hafal? Karena sering mendengar. Nah, bapak-bapak pasti hafal lagu ini. Janda yang mana yang kau senangi. Lanjut, Pak. Enggak asik lah. Tidak mungkin tidak hafal. Pasti sekarang hafal. Apalagi di zaman sekarang semua main TikTok. Enggak apa-apa main TikTok. Tapi minta tolong jangan joget-joget lah. Oke, Bang? Lalu kemudian bisa hafal. Intinya kalau ingin menghafalkan Al-Quran itu sering mendengar. Yang ketiga, kalau ingin menghafalkan Al-Quran, datanglah ke tempatnya. Datanglah ke rumah tahfiz, datanglah ke masjid. Menghafal Al-Quran sendiri tidak bisa, Bang. Tidak bisa, Kak. Jangan nipu diri sendiri. Bohong. Majilah datang ke sini. Ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, nah kalau ingin cari menantu yang soleh, nah ini Ustaz Ibrahim. Sudah. Ya kalau engkau tidak mau ya sayang mau aja. Kulo pengen rapi, intinya gitulah. Nah, kalau tidak mau sama Ustaz Ibrahim adalah ketua takmir masjid itu. Masih muda dia. 27 dia. Adalah abang ini. Bang mau tidak? Opo iki? Iyalah. Carilah menantu-menantu kayak gitu. Jelas-jelas mereka itu di masjid. Tidak mau mereka, ya udahlah sama saya lah. Masa orang soleh diragukan? Bercanda. Harus datang ke tempatnya. Datanglah ke masjid, datanglah ke rumah tahfiz. Tidak bisa kita itu hafal. Waktu saya menghafal Al-Quran, Kak, waktu saya menghafalkan Al-Quran, ibu, bapak, saya pergilah ke Masjidil Haram. Pergilah saya ke Masjidil Haram jalan kaki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini salah satu nikmat bagi saya. Di Masjidil Haram itu jalan dari rumah ke Masjidil Haram itu dari rumah saya alhamdulillah sekitar setengah jam. Kalau jalan kaki. Tapi kalau pakai mobil 10 menit. Mudah-mudahan Bapak insya-Allah bisa datang ke Makkah insya-Allah. Amin ya rabbal. Waktu saya pergi ke Masjidil Haram. Lalu kemudian saya ditanya sama guru saya, Abdul Basit, al-yawm hafidh wala la? Wallah mani hafidh ya Ustaz. Hari ini hafal tidak? Tidak hafal Ustaz. Dipukul. Sini. Hafal tidak? Tidak. Dipukul. Bapak mau tahu pendidikan Mekah kayak gimana? Sini Bang, duduk di sini. Dadah yo. Iktidal. Menghadap ke sana.
Apa ini? Itidal. 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 Sampai lupa itidal ya. Apa ini? Itidal. Seperti antara sujud. Nah. Hadap sana, hadap sana. Hafal tidak, Bang? Tidak. Guru saya dulu kayak gini. Hafal tidak? Tidak hafal. Kalau tidak hafal murajaah 5 pukulannya. Kalau tidak hafal dars 3. Bonus dari ustaz 2. Total 10. Hafal tidak? Tidak. Contoh ya, Bang. Contoh ya. Supaya hafal ya. Tas. Ibu, jangan nanti ini dilaporkan. Orang Indonesia ini suka lapor. Nah, dipukul kayak gini. Tas di pantatnya. Baliklah saya ke rumah. Di rumah itu ada kaca. Saya tengok ke belakang. Merah guys. Udah Bang, balik Bang. Apa mau cepat hafal? Hah? Ayo supaya dapat berkah. Baliklah saya ke rumah menghadapi Mungkar Nakir. Kalian tahu Mungkar Nakir siapa? Orang tua. Orang tua saya gitu. Orang tua zaman dulu itu suka nanya kepada anaknya, sampai mana hafalannya? Apa yang kau dapat hari ini? Engkau pergi ke kuliah. Dapat pelajaran apa? Ayo tunjukkanlah kepada saya, ajarin saya. Begitulah tata cara mendidik, bukan cuma diantarkan ke kuliah lalu dia bonceng sana, bonceng sini, bonceng. Karena masuk angin, ada anak di situ. Apa masuk angin? Lalu dia datang ke ustaz, ustaz gimana hukumnya menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Enak kali. Lalu dia bilang, ustaz tolong tutupin ini. Ibu kenapa pendidikannya kayak gini? Salah anak kah? Salah orang tua? Tidak pernah nanya. Saya sampai sekarang, alhamdulillah S2, bereoan, penceramah. Saya sampai sekarang dimarahin sama orang tua. Sampai sekarang. Kalau ceramah jangan keras. Sampaikan yang ada hikmahnya, yang ada ilmunya, yang ada lucu-lucunya. Jangan keras. Ingat. Orang memuliakan engkau ini karena Al-Quran, bukan karena engkau ini hebat. Muliakanlah juga orang-orang lain. Sampai sekarang dia marahin saya. Dan saya itu enggak pernah lawan omongan orang tua saya. Karena saya masih anak kecil di mata orang tua. Kalau kita faham dengan apa yang saya maksudkan, baru kita bisa sadar diri. Jangan lawan omongan orang tua. Intinya, baliklah saya ke rumah dan menghadapi Mungkar Nakir. Ya Allah, apa ini? Ditanyalah sama ayah saya. Ya Abdul Basit, ta'al. Hafidhal ya. Kami di Indonesia, kami di Makkah itu selalu berbicara dengan bahasa Arab. Bukan karena kesombongan. Karena kita itu sudah sering bahasa Arab. Maka kita itu lupa dengan bahasa Indonesia. Saya ini baru belajar bahasa Indonesia. Adik-adik saya belum bisa. Maka kalau ada di antara kalian yang mau sama adik-adik saya, bolehlah. Tidak mau ya udahlah, kita bisa jual mahal juga. Nah, gitulah laki-laki. Apa ngapain ngejar-ngejar kalian? Jadilah seperti saya. Saya sebelum datang ke sini dikejar sama 2 truk isinya perempuan. Saya tolak semua. Tahu kenapa? Isinya nenek-nenek. Bercanda. Menghadapi Mungkar Nakir, datanglah ya saya. Hafal tidak? Tidak hafal. Dipukul guys. Wallahi dipukul. Ditanya sama malaikat Nakir. Abdul Basit hafal tidak? Tidak. Sini nak ada hadiah nak. Warna-warni di sini kak. Merah, hijau, hitam, entah warnanya apa. Wallahi pendidikan zaman dulu kayak gini. Dan kita itu tidak berani lapor ke polisi. Kalau kita lapor ke polisi, guru kita mukul kita, apa kata polisi? Ini ya, ini yang kena pukul ya Ustaz. Iya, sini Ustaz. Sini. Pukul lagi Ustaz. Wallahi gitu. Makanya banyak ulama Indonesia yang belajar di Mekah jadi orang alim. Ilmunya juga membawa keberkahan. Benar kan?
Karena kita itu tidak pernah lawan omongan guru, tidak pernah memusuhi guru. Kalau ingin hidup dalam keadaan berkah, jangan lawan gurunya. Jangan memusuhi guru, jangan memusuhi ustaz. Kita ini sekarang suka memusuhi ustaz, bahkan melaporkan gurunya kepada polisi. Lalu kemudian memusuhi guru. Macam mana mau dapat berkah? Wallahi billahi tallahi, siapa yang memusuhi guru, tidak akan ada istilah berkah di dalam kehidupannya. Tidak ada guru, tidak ada seorang bapak-bapak, orang tua yang memukul anaknya karena ada perasaan kebencian. Tidak ada, Pak. Buktikanlah kepada saya. Tidak ada. Orang tua kalau memukul anak karena dia itu tidak mau mendengar ucapannya dia. Benar kan, Pak? Saya kasih contoh supaya bapak lebih faham. Ada anak kecil minta pisau dari ibu. Pisau. Menurut anak kecil, pisau itu baik bagi dia. Menurut ibu, pisau itu bahaya bagi dia. Ketika dia maksa untuk minta pisau, apa kata ibunya? Ini. Apakah ada perasaan kebencian di dalam pukulan itu? Tidak. Benar kan? Itu namanya darbu ta'dib, pukulan pendidikan. Ada namanya darbu tahdzib. Apa artinya darbu tahdzib? Ada anak bandel memang, santri bandel, tidak mau mendengar, tidak suka kabur, maka itu harus dipukul. Kalau tidak pukul, dia tidak mau lurus-lurus, maka harus dipukul. Dan tidak ada guru yang memukul santri itu ada perasaan kebencian. Saya ini guru ngaji di Masjidil Haram sampai sekarang, alhamdulillah. Guru-guru ngaji di Masjidil Haram itu, Pak, setiap karpet di tempat yang dia duduk, di bawah karpet itu ada apa bahasa Indonesia? Ada rotan. Nanti Bapak pergi ke Masjid Nabawi, itu banyak anak-anak yang belajar Al-Quran kan? Bapak coba suruh beliau bangun. Ada di situ rotan. Dia mukul santrinya. Tidak hafal. Baliklah. Dan kita itu kalau lapor ke polisi, apa kata polisi? Ambillah anaknya, jangan diantarkan ke sekolah. Didiklah sendiri. Bisakah engkau didik sendiri? Bisa? Tidak bisa. Pesan saya, jangan memusuhi guru. Terserah engkau. Mau memusuhi, terserah. Yang penting saya sudah sampaikan. Ingin dapat kehidupan yang berkah, ilmu yang berkah, jangan lawan omongan orang tua, jangan lawan omongan guru. Muliakanlah dua-dua ini, orang tua sama guru. Dan Masya Allah saya lihat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah untuk memuliakan guru, Masya Allah jalannya kayak gini. Silakan Ustaz. Apa ini? Ini aja, silakan Ustaz, enggak apa-apa. Jangan sampai sujud. Saya juga bingung, ini apa? Silakan Ustaz. Ada apa, Bang? Jangan membingungkan saya. Tapi minta tolong jangan lapor. Jangan lapor-laporan. Terserah engkau lah. Yang penting menghafal Al-Quran. Yang pertama berguru. Yang kedua mendengar. Yang ketiga datanglah ke rumah tahfiz tersebut. Datanglah ke masjid. Yang keempat harus buka Al-Quran. Tidak bisa hafal Al-Quran kalau tidak buka Al-Quran. Tidak bisa. Engkau sangka ini akan dapat wahyu. Ya Allah, saya ingin hafal Al-Quran tapi tidak pernah buka ayat Al-Quran. Tidak bisa itu. Gila engkau ini. Oke. 10 menit. Oh, saya diusir nih. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah sering-sering minta doa dari orang tua. Orang tua, dengari baik-baik. Sering-sering harus mendoakan anaknya. Sering-sering bacakanlah Al-Fatihah dan bacakanlah salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kasih ke anaknya. Doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada terhadap umat. Luar biasa doa ibu itu. Apalagi bapak. Sering-seringlah mendoakan anaknya. Dan bacalah salawat Al-Fatih itu. Apa artinya salawat Al-Fatih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Orang yang malas, orang yang bosan,
yang membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita ini di pondok atau di kuliah, maklumat ilmu itu tidak mau masuk ke otak kita. Benar kan? Benar kan Pak? Apa yang susah, apa yang sulit akan dimudahkan, dilancarkan, dibukakan oleh Allah. Diluaskanlah pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Kasih ke anaknya. Okey, Bu? Setiap selesai solat baca Al-Fatihah, lalu kemudian baca solawat Al-Fatih, tiuplah ke air, minumlah. Kasih ke anaknya. Kasih, intinya gitu. Okey bang, okey kak. Kalau tidak punya orang tua, bacalah sendiri. Supaya luaslah pemikirannya engkau, luaslah pemahamannya engkau. Saya selalu kayak gitu. Kadang-kadang saya ini ada beberapa masalah yang saya tidak faham. Lalu kemudian saya minta dari orang tua saya, tolonglah baca ini Bu, ini. Alhamdulillah. Yang dulu saya itu tidak pandai berbicara bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan, lalu bisa menghadapi jamaah kayak gini, lalu bisa ceramah. Kalau secara logika, saya baru belajar bahasa Indonesia, apakah langsung akan bisa langsung ceramah depan banyak orang? Tidak mungkin. Tapi karena keberkahan salawat itu, terbukalah.